Hai sahabat pasuk, tugasku menemanimu. 他竟然有这么强横的身体，那前两个魂环应 Di episode sebelumnya, setelah menyadari bahwa kedua Wang berbeda dan mengetahui bahwa Wang Shu'er memiliki roh pelindung dari leluhur naga emas, kelompok Shrek melakukan perjalanan perburuan monster ke hutan Stardo sembari Wu Yuhao menyelidiki latar belakang Wang Shu'er. Setelah mendapatkan cincin roh untuk Gong Yang Mo, mereka beristirahat dengan wakil ikan Cai Mi-er memberi perintah Wu Yuhao dan Wang Shu'er untuk berjaga malam. Wu Yuhao melakukan pendekatan pada Wang Shu'er dengan memberikan sepotong roti padanya. Namun Wang Shu'er membuangnya dan menyulut kemarahan serta kesedihan Wu Yuhao akan masa lalunya yang tragis. Wu Yuhao lalu menceritakan masa kecilnya yang kelam hingga merenggut nyawa ibunya. Wang Shu'er menjadi luluh dan merasa bersalah akan tindakannya. Namun, saat momen maaf saling memaafkan ini, tiba-tiba tamu tak diundang datang. Sebelum kita lanjutkan, sahabat pasuk, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Solen 2, episode 68. Mari kita mulai. Seluruh kelompok Shrek bangkit menyadari bahaya yang datang. Dengan mata setan ungu, Wu Yuhao menemukan itu adalah kawanan babon merah dengan dipimpin Raja Babon dengan 50.000 tahun kultivasi. Wang Dong'er curiga dengan seorang Feng Hao Dolo di sekitar mereka. Seharusnya kawanan para monster roh tidak akan berani menyerang. Yu Hao membenarkannya. Bahkan babon merah tidak aktif di malam hari. Yu Hao curiga kawanan ini telah diusir. Kawanan semakin dekat. Wakil Dekan Cai memberi perintah untuk bertarung. Keempatnya merilis roh pelindung mereka. Kawanan babon kini telah menyerang. Wu Yuhao merilis pelemahan masalnya. Kekuatan merah Gong Yang Mo juga dirilis. Wang Dong'er serta Wang Shu'er melesat menyerang. Dengan satu pukulan Wang Shu'er, kawanan dipukul mundur. Kemarahan Raja Babon tersulut. Dengan keterampilan haus darahnya, kawanan babon menyerang sekali lagi. Wang Dong'er serta Wang Shu'er melesat bersama dengan bantuan keterampilan peningkatan Gong Yang Mo. Kawanan babon merah berhasil ditumbangkan. Raja Babon marah dan melesat menyerang Gong Yang Mo. Tanpa disangka-sangka, ini adalah rencana mereka. Yu Hao segera menyerang dengan kemampuan es ekstrimnya, membekukan Raja Babon. Dengan kemampuan kedua Wang Shu'er, kekuatan naga, Raja Babon dijatuhkan. Para kawanan babon merah segera berhamburan kabur. Yu Hao keheranan, bahkan dengan satu pukulannya, Wang Shu'er bisa menjatuhkan Raja Babon merah yang memiliki kultivasi 50.000 tahun. Wakil Dekan Cai segera menawarkan siapa yang mau cincin roh dari Raja Babon. Yu Hao berniat untuk mengambilnya karena haus darahnya akan bermanfaat untuk mata rohnya. Namun, Wang Shu'er menyela dan mengatakan itu tidak cocok dan ia yang akan menyerapnya. Wang Dong'er tidak terima. Yu Hao segera melerai dan percaya akan kata-kata Wang Shu'er karena bagaimanapun mereka adalah satu tim. Segera Wang Shu'er menghabisi Raja Babon dengan satu injakan kakinya dan berjanji akan mencarikan cincin roh yang cocok untuk Wu Yuhao. Wang Shu'er segera menyerapnya. Wang Dong'er masih kesal dengan apa yang terjadi. Wu Yuhao menenangkannya dan mengatakan sebagai tim mereka harus saling percaya. Pagi tiba. Saat Wang Dong sedang tidur, Wu Yuhao dengan perhatiannya memberikan sarapan untuknya hingga membuat Gong Yang Mo yang jomblo merasa cemburu. Tak lama, Wang Shu'er menyelesaikan penyerapannya
yang membuat semua orang keheranan karena cincin roh 50.000 tahun hanya membutuhkan 6 jam untuk diserap. Setelah membuka matanya, Wang Shu'er segera menghampiri Yu Hao dan mengajaknya mencari cincin roh yang cocok untuknya. Wakil dekan Cai menyela dan mempertanyakan, sepertinya Shu'er sangat akrab dengan hutan Stardo. Wang Shu'er segera menjelaskan bahwa ia pernah melakukan pelatihan selama 1 tahun penuh di sini, bahkan hingga ke inti hutan Stardo. Segera, Wang Shu'er mengeluarkan senjata tombak naga emas yang menakjubkan. Awalnya Yu Hao mengira itu adalah alat jiwa, namun itu benar-benar berbeda. Itu memiliki aura kehidupan yang melimpah, benar-benar senjata yang tidak biasa. Wang Shu'er segera memimpin kelompok memasuki hutan yang lebih dalam. Tak lama mereka menyusuri kedalaman hutan. Wang Shu'er menyadari sesuatu yang tak beres dan mereka segera bersembunyi. Yu Hao segera mengaktifkan deteksi spiritualnya. Ia menemukan 3 emas roh iblis yang dengan kejam memurnikan roh dari tikus api. Melihat apa yang terjadi di depan mereka, wakil dekan Cai Mi'er segera memberikan perintah. Wo Yu Hao dan Wang Dong'er akan menyerang ketiganya. Sedangkan Wang Shu'er dan Gong Yamo mencari tujuan atau target para mas roh iblis ini. Tim pengawas Rek beraksi. Kini ketiga mas roh iblis bertindak melakukan pemanggilan yang bahkan mengejutkan Wo Yu Hao. Tiba-tiba sosok beruang emas gelap meraung, menggetarkan sekitar. Di sisi lain, Gong Yamo dan Wang Shu'er menemukan target dari para mas roh iblis itu. Di sebuah gua, keduanya menyusuri apa yang para mas roh iblis cari. Namun, beruang emas gelap 10.000 tahun tiba-tiba muncul menyerang. Wang Shu'er berdiri di depan dan Gong Yamo dengan sigap melepaskan keterampilan tambahannya membantu Wang Shu'er. Di sini Wang Shu'er baru menyadari apa yang dikatakan oleh Yu Hao. Ya, mereka adalah rekan tim. Gong Yamo menyadari ada yang aneh. Mereka menemukan ada 2 anak beruang emas gelap yang sedang ketakutan. Segera, dengan tombaknya, Wang Shu'er menenangkan induk beruang emas gelap yang sedang melindungi anaknya ini. Di sisi Wo Yu Hao, 3 mas roh iblis berencana menggunakan roh beruang jantan untuk menarik keluar beruang betina dan akan mencuri anak-anaknya yang baru dilahirkan. Mereka berencana menjinakkan dan menjadikannya sebuah mesin pembantai dalam perang. Kekuatan induk beruang sangat melemah setelah melahirkan. Mereka akan membunuhnya dan memurnikan rohnya juga. Mendengarkannya, emosi Yu Hao dan Wang Dong'er meningkat. Bahkan, kemungkinan babon semalam adalah ulah ketiganya. Hal yang tak terduga, ketiga para mas roh iblis ini akan menggunakan topeng tim pengawas Rek sebagai kambing hitam untuk mengelabui para entitas kuat hutan Stardo. Emosi Yu Hao kini memuncak. Ia akan menghabisi mereka dengan satu serangan dengan bantuan Dong'er. Yu Hao melepaskan serangan ala jiwa kelas 7, amarah dewa petir yang mengerikan. Para mas roh iblis terkejut. Serangan yang menghancurkan membombardir ke arah mereka. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Dengan roh pelindung ular akhirat yang ampuh dalam pertahanan, ketiganya selamat dari serangan yang mematikan itu. Amarah ketiganya memuncak. Mereka melakukan serangan bersama. Wo Yu Hao segera bersembunyi dengan imitasinya. Namun para mas roh iblis yang adalah Dolo Jiwa 8 cincin ini melepaskan jiwa-jiwa dari para monster roh bawaannya dan dengan cepat menemukan di mana keduanya bersembunyi. Hal yang tak terduga terjadi. Sosok beruang emas gelap betina tiba-tiba melesat, mengejutkan semua orang.
Wang Shu'er berdiri di pundaknya dengan memancarkan aura yang mendominasi dan memprovokasi ketiga Mas Roh Iblis ini. Mas Roh Iblis melesatkan serangan dari Kaisar Serigala Hantu. Wang Shu'er segera bertindak dengan tombaknya dan beruang emas gelap. Ia menghancurkannya hingga menyebabkan serangan balik pada Mas Roh jahat itu. Melihat saudaranya terluka parah, Mas Roh Iblis lainnya bekerja sama menyerang Wang Shu'er dengan kekuatannya sebagai pemilik roh pelindung naga emas. Wang Shu'er memukul mundur para Mas Roh Iblis. Namun, mereka tidak kehabisan cara. Dengan jiwa-jiwa Mas Roh yang mereka tangkap, para Mas Roh Iblis menyerang dengan membabi buta. Situasi menjadi berbahaya. Wu Yuhao dan Wang Dong'er segera melesat membantu. Ketiganya bekerja sama melawan para Mas Roh jahat dan para jiwa-jiwa dari Mas Roh yang ditangkap mereka. Dengan perintah Wu Yuhao, mereka berusaha menghancurkan jiwa monster roh bawaan dari para Mas Roh Iblis yang akan menyebabkan serangan balik dan melemahkan musuh. Yuhao menyerang dengan mata rohnya. Wang Dong'er melesatkan serangan dengan Dewi kupu-kupu cahayanya. Dan dengan teknik keenam haus darah naga emas, Wang Shu'er membombardir lawan dengan tombak naga emasnya. Demikianlah akhir dari episode ke-68 Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena tugasku menemanimu.